Kedua sisi pertempuran itu adalah level penguasa dan makhluk lain. Peluang Lord Divine Raja mungkin bukan giliran mereka, tetapi harta yang ditinggalkan oleh para penjahat itu. Pembangkit tenaga dari semua ras sangat jelas. Di medan perang yang begitu besar, orang dewasa ras ilahi tidak dapat sepenuhnya menutup mereka. Mereka harus selalu memberi mereka sedikit sup, agar mereka bisa bekerja lebih keras untuk kesetiaan di masa depan. Dalam detail ini, ras dan Demon Raja tidak perlu dipatahkan. Jadi, setelah beberapa hari, Demon Raja membela Star Domain Elder dan berbicara ke medan perang tempat pembangkit tenaga listrik God Realm telah jatuh. Pada saat yang sama, ras iblis telah mengirim banyak pembangkit tenaga listrik, yang jauh dari pertemuan terakhir Qin Yichan dengan syarat yang setara. Begitu berita ini keluar, bisa dikatakan satu batu memicu 1000 lapisan gelombang. Kekuatan semua kelompok etnis sangat ingin bergerak, dan karena bobot yang terlibat dalam kesempatan itu, dapat dikatakan bahwa kekuatan semua kelompok etnis melakukan yang terbaik. Untuk sesaat, dunia yang membeku tampak hidup. Ketika Qin Yichan mengetahui berita itu masih relatif terlambat. Setelah menangkap seorang pria dari ras ketiga untuk menyiksa beberapa ingatan, dia buru-buru menghentikan retret dan melanjutkan ke dunia dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan, Qin Yichan bahkan melihat banyak tim dari berbagai kelompok etnis berkumpul, dan kekuatan pembangkit tenaga listrik itu juga disebut elit di antara berbagai kelompok etnis. Gerakan kali ini sangat besar, Qin Yichan bergumam di lubuk hatinya, dan suara Hong Lian bergema di lautan kesadaran. Nak, kamu harus berhati-hati. Hanya rasnya saja yang cukup sulit, terlebih lagi bagaimana ras iblis dengan pemimpin pembangkit tenaga listrik. Ini adalah kesempatan untuk pembangkit tenaga listrik God Realm. Melihat pita pembangkit tenaga listrik dari berbagai kelompok etnis yang lewat, Qin Yichan mengayunkan tinjunya. Dalam perjalanan kali ini, ia ingin memenangkan warisan pembangkit tenaga rusa 9 warna, yang setara dengan merebut makanan dari mulut harimau di pembangkit tenaga berbagai suku. Bisa dibayangkan bahayanya. Tapi bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya melawan 10.000 klan. Ketika terbang di dekat medan perang yang pernah menghancurkan langit berbintang, tidak banyak benua di Huanyu yang cukup untuk didarati. Namun, tidak ada orang yang bisa datang ke sini adalah orang yang lemah. Bahkan jika berdiri di bintang-bintang, juga memancarkan nafas yang ganas. Melihat Qin Yichan, tentu saja, tidak ada orang di bawah Golden Immortal. Pembangkit tenaga dari setiap ras dikemas dengan padat dengan bangga di dunia, dan pada saat yang sama menjaga jarak tertentu dengan sangat berbeda. Tetapi nafas seluruh tubuh tidak mau melepaskannya. Seolah-olah mulai sekarang, banyak ras yang diam-diam bersaing. Kekuatan abadi emas 100 hingga 1000 ini membuat dunia udara ini tampak membeku untuk semua. Ngomong-ngomong, jika bukan ingatan warisan leluhur, ini adalah pertama kalinya Qin Yichan melihat formasi yang begitu luas. Yang terpenting hampir semua siluet ini bisa dianggap sebagai, dan mereka juga dianggap sebagai musuh. Sejauh ingatan tersiksa Hong Lian tahu, medan perang alam semesta ini bukanlah pembunuhan 2 pembangkit tenaga God Realm, tetapi 5 penuh. Alam dewa di sisi naga sejati haruslah Tuan Hao Suang yang disebutkan dalam warisan leluhur Hao Feng, ditambah keluarga rusa 9 warna alam dewa yang menghabiskan 9 nyawa di kehidupan terakhir. Keduanya bergabung, tapi itu adalah 3 dewa iblis yang dipimpin oleh dewa iblis, melawan langit yang keruh dan bumi yang gelap. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak telah jatuh terlalu banyak pembangkit tenaga listrik, dan mereka terkubur di dunia di depan mereka, dan warisan mereka akhirnya dapat disentuh. Alasan mengapa pembangkit tenaga dari semua ras dibuat adalah karena kepalan tangan lebih besar saat membagi kue, dan yang utama adalah medan perang ini telah menjadi kehancuran di bawah usia pembaptisan. Namun, tidak ada bahaya sengit yang berani meremehkannya. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik yang jatuh di sini masih hidup, itu akan cukup untuk menyapu domain bintang ini. Perlu disebutkan bahwa ketika bunga 8 warna ke-8 digeledah, warisan meledak, menyebabkan kerusakan serius pada semua kelompok etnis. Dan bahkan berita bahwa beberapa orang dewasa dari ras dewa terluka menyebarkan pembangkit tenaga listrik dari kelompok etnis ini. Pada saat ini, tampaknya pembangkit tenaga ras iblis belum tiba, dan tidak ada satupun pembangkit tenaga dari semua kelompok etnis yang berani melangkah ke bintang ini tanpa izin. Qin Yichan berdiri di tempat yang sama, dan saat ini, akhirnya melihat dunia beku dari jarak dekat. Karena itu, kejutan di hati Qin Yichan semakin kuat. Bintang-bintang membeku, seolah-olah ruang dan waktu stagnan dan membeku. Semua vitalitas tenggelam oleh embun beku, dan keheningan yang nyata seperti kematian memancar ke semua ras. Powerhouse membuat rambut seseorang berdiri tegak. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda juga dapat menemukan bahwa di bawah langit berbintang yang membeku, terdapat jalur bekas jangkrik, seolah-olah alam semesta ini seperti kain yang robek olehnya. Bekas cakaran itu telah melewati masa-masa, dan itu tidak menutupi tanda-tanda penyembuhan. Kegelapan tak berujung setelah tanda cakar, seolah-olah jalan mulut darah sengit, sedikit kecerobohan. Itu akan ditelan oleh tulang-tulangnya. Jadi sudah begitu lama. Tapi bagaimanapun juga, Tuhan adalah Tuhan.
dan paksaan yang ditinggalkannya sudah cukup untuk membuat setiap jiwa yang akan melangkah ke dalamnya dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Mata Qin Yichen penuh martabat, dan Hong Lian juga satu-satunya yang tidak bercanda. Pembagian sisa semacam ini mungkin. Jika Anda ingin memasuki kehancuran ini, Anda harus mati banyak orang. Qin Yichen tidak dapat disangkal, tetapi dia tidak akan pernah berhenti di situ. Nah, gadis dari keluarga kupu-kupu Mingguang telah datang lagi. Dan ya, kesempatan yang sangat langka. Mereka tidak mau melewatkannya. Qin Yichen melihat ke sepanjang lampu pompa, dan dia benar-benar melihat bayangan yang indah. Tetapi keluarga kupu-kupu Mingguang, seperti mereka, memilih untuk berdiri di sudut yang tidak mencolok. Keluarga yang sama di sekitar Butterfly 1000 juga sangat kuat. Dapat dilihat bahwa terlepas dari situasi keluarga kupu-kupu Mingguang saat ini, atau untuk kesempatan alam dewa, agar pembangkit tenaga listrik dalam keluarga dapat terwujud sepenuhnya. Namun, meskipun demikian, suara ejekan di sekitar tidak memiliki banyak konvergensi. Wajah Butterfly 1000 yang lembut dan cantik itu rumit dan benar-benar kehilangan kepolosan aslinya. Bibir Sakura terkatup rapat. Semuanya menelan dan menahan diri. Qin Yichen merasa sedikit menyesal. Dulu dua klan adalah sekutu keras, tapi sekarang bahkan tidak mungkin untuk menyapa. Namun, Qin Yichen baru saja berkumpul di lampu pompa, tetapi dia melihat banyak mata konyol dan melemparkannya ke arahnya. Di antara mereka ada banyak pembangkit tenaga listrik, dan mereka cukup akrab dengan mereka. Saya menjumpai mereka saat mencari bunga 9 warna ke-8. Kekuatan dari semua kelompok etnis juga sangat penasaran. Surga abadi ini, berani datang. Jika anak ini tidak mati terakhir kali, itu dianggap beruntung. Kali ini, keberuntungan saja. Apalagi ingin mendapatkan sesuatu. Saya khawatir bahkan sisa paksaan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa sudah cukup untuk membuat jiwanya terbang dan terpencar. Daripada membiarkannya, biarkan dia menyerahkan keluarganya dulu di sini. Membunuh untuk merebut harta cukup umum di dunia, dan ada banyak hantu nasib buruk yang terkubur di bintang tandus manapun. Saat ini, Qin Yichen yang menyendiri secara alami dianggap oleh semua kelompok etnis sebagai hidangan pembuka sebelum menjelajahi.